Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanopian Wulandari dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian laporan keuangan. Untuk laporan keuangannya diantaranya ada income statement, statement of change equity, balance sheet, statement of cash flow, closing journal, dan closing balance. Untuk yang pertama yaitu mengenai income statement. Income statement datanya diambil dari neraca ledger bagian income statement. Untuk cara pengisiannya, sales ditambah break collected lalu dikurangi dengan sales diskon. Nanti si hasilnya net sale-nya disimpan di kolom yang kedua. Selanjutnya COGS ditambah break paid lalu dikurangi dengan sales diskon. Nanti hasilnya disimpan di kolom yang kedua. Untuk menghasilkan gross profit itu dari net sales dikurangi dengan si COGS. Nanti itu menjadi hasil gross profit. Setelah itu ada operating expense atau beban-beban. Setelah semua bebannya dipindahkan dari neraca lajur ke income statement, setelah itu dijumlahkan semuanya si beban. Untuk amonnya disimpan di kolom yang kedua atau yang ketiga. Kita simpan saja di kolom yang ketiga. Nah, untuk menghasilkan operating profit itu dari gross profit dikurangi dengan hasil beban, jumlah beban yang tadi dijumlahkan. Setelah dikurangi itu menjadi hasil operating profit. Setelah itu ada other income dan other income atau expense. Untuk other income itu ada interest income sama dividend income. Untuk jumlahnya disimpan di kolom kedua. Lalu ada other expense yaitu gain loss, interest expense sama bank service charge. Itu semua dijumlahkan dan hasilnya disimpan di kolom yang kedua. Untuk total other income atau expense itu dari si amount other income dikurangi dengan amount other expense, itu menjadi total other income expense, disimpan di kolom yang ketiga. Setelah itu ada earning before tax, itu dihasilkan dari si operating profit ditambah dengan yang barusan, total other income expense ditambah. Nah, itu menjadi hasil earning before tax. Untuk income tax expense itu diambil dari neraca lajur bagian income statement. Nah, untuk yang bersifat mengurangi pasti memakai min atau memakai tanda dalam kurung. Untuk menghasilkan earning after tax itu dari si earning before tax dikurangi dengan yang income tax expense. Setelah dikurangi nanti ada hasilnya. Nah, itu menjadi jumlah earning after tax. Untuk earning after tax itu sendiri harus sama jumlahnya dengan yang ada di neraca lajur bagian income statement atau labanya. Tambahan untuk yang posisi di neraca lajur income statementnya di sisi debit itu pas ke income statement kan bisa memakai tanda dalam kurung ya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai statement of change equity. Untuk datanya bisa diambil dari neraca lajur. Untuk common stock dan retained earning itu diambil dari neraca lajur lalu dijumlahkan di sisi total. Setelah dijumlahkan ada net income, itu diambil karena kita sudah mengetahui tadi net labanya berapa, jadi kita tinggal memindahkan dari tadi yang income statement ke net income tersebut. Setelah dipindahkan nanti si hasilnya dipindahkan ke total. Untuk yang terakhir yaitu ada balance sheet 31 Desember 2023, itu tinggal dijumlahkan dari atas ke bawah. Common stock tinggal dipindahkan ke bawah, lalu yang retained earning ditambah sama net income, nanti jumlahnya berapa. Untuk yang total akhirnya itu bisa dijumlahkan dari yang atas ke bawah atau dari samping. Kalau dari samping itu yang tadi yang common stock
terus sama yang retained earning yang sudah ada labanya. Untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu mengenai balance sheet. Untuk balance sheet itu sendiri, datanya diambil dari neraca lajur bagian balance atau neraca. Terdapat dua bagian antara aset dan liability dan equity itu. Untuk aset, di dalamnya ada harta, utang, dan modal. Kita tinggal pindahkan saja dari neraca lajur. Untuk yang bersifat mengurangi, pakai dalam kurung atau min. Contohnya ada allowance, lalu ada akumulasi depreciation building sama depreciation equipment. Untuk yang current asset, tinggal dijumlahkan, lalu dikurangi dengan yang allowance. Amount-nya disimpan di kolom yang kedua. Untuk non-current asset, sama tinggal dijumlahkan, lalu dikurangi dengan yang depreciation building sama depreciation equipment. Untuk hasilnya, amount-nya disimpan juga di kolom yang kedua. Untuk menghasilkan total aset, yaitu dijumlahkan dari yang amount current asset ditambah dengan amount non-current asset. Itu menjadi hasil dari aset. Untuk selanjutnya yaitu mengenai liability dan equity. Ada current liability itu dimulai dari credit card sampai PPN outcome. Untuk yang tidak ada nominalnya tidak usah diisi, beri tanda strip saja. Untuk amount-nya disimpan di kolom yang kedua. Selanjutnya long term itu ada Bank Mandiri Loan, diisi langsung di kolom yang kedua. Untuk yang terakhir ada equity. Equity itu ada common stock sama retained earning. Nah, itu diambilnya tidak dari neraca lajur, akan tetapi diambil dari laporan perubahan modal yang sudah tadi dikerjakan. Jadi tidak dari neraca lajur. Setelah semuanya diisi, tinggal kita jumlahkan untuk menghasilkan total liability dan equity, yaitu dari current liability ditambah long term dan ditambah equity. Nanti jumlahnya harus sama dengan yang aset. Untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu mengenai statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas ada 3 aktivitas, ada operating aktivitas, ada investing aktivitas, dan financing aktivitas. Di dalam aktivitas tersebut ada arus kas masuk, arus kas keluar, dan arus kas bersih. Yang pertama, operating aktivitas. Arus kas masuknya diantaranya ada penerimaan piutang dagang, lalu penjualan tunai, sama pendapatan bunga. Itu biasanya didapat dari cash receipt journal. Untuk hasilnya disimpan di kolom yang kedua. Untuk arus kas keluar dari kegiatan operasi operasional, ada pembayaran utang dagang, terus pembayaran denda, terus pembayaran utang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil. Itu jumlahnya disimpan di kolom yang kedua. Untuk arus kas bersihnya itu didapat dari amount arus kas masuk dikurangi dengan amount arus kas keluar. Untuk investing activities itu ada arus kas masuk dari kegiatan investasi, yaitu ada penjualan aktiva tetap, disimpan saja di kolom yang kedua. Untuk arus kas keluarnya tidak ada, jadi arus kas bersihnya tinggal memindahkan yang arus kas masuk. Untuk yang terakhir itu ada financing activities. Arus kas masuknya tidak ada. Untuk arus kas keluarnya ada pembayaran kartu kredit dan pembayaran utang Bank Mandiri. Untuk arus kas bersihnya disimpan di kolom yang kedua. Hasilnya pasti min karena tidak ada pemasukan. Untuk menghasilkan kenaikan atau penurunan kas itu dihitung dari yang arus kas bersih operasi itu min, terus ditambah sama arus kas bersih investasi, lalu dikurangi arus kas bersih pendanaan. Itu menjadi hasil kenaikan atau penurunan kas. Untuk cash and equivalent
30 November 2023 itu diambil dari neraca saldo awal yang disoal yang cash in bank. Untuk cash dan equivalent cash 31 Desember 2023 itu dihasilkan dari yang kenaikan atau penurunan kas ditambah sama yang tadi dari neraca saldo awal yang dari soal, itu menjadi hasilnya. Hasil itu harus sama nantinya dengan neraca saldo setelah penutupan. Untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu closing journal atau jurnal penutup. Datanya diambil dari neraca lajur bagian income statement. Terdapat beberapa akun yang ditutup, diantaranya pendapatan, beban, ikhtiar laba rugi, dan dividen. Untuk yang pertama, cara menutup akun pendapatan. Pendapatan di debit dan ikhtiar laba rugi di kredit. Untuk menutup akun beban, ikhtiar laba rugi di kredit dan beban-beban di kredit. Untuk menutup akun ikhtiar laba rugi di debit dan modal di kredit, itu jika mendapatkan laba. Kalau mendapatkan rugi, itu sebaliknya. Untuk menutup akun Prime, yaitu modal di debit dan Prime-nya di kredit. Tambahan, untuk menutup akun ikhtiar laba rugi itu dilihat dari laporan ikhtiar laba rugi atau income statement. Untuk laporan keuangan yang terakhir yaitu closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Itu datanya diambil dari neraca lajur bagian balance atau neraca. Tinggal memindahkan saja yang dimulai dari ada harta, utang, dan modal. Tinggal dipindahkan dari neraca lajur hingga utang. Nah, untuk yang modal ada common stock sama retained earning, itu dilihatnya atau dipindahkannya dari laporan perubahan modal. Jadi bukan dari neraca lajur. Mungkin cukup sekian pemaparan tata cara pengisian laporan keuangan dari saya. Mohon maaf bila adanya kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.